Syahrul Yassin Limpo (SYL) mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian Mentan buntut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan. Mundurnya SYL tersebut menambah deras isu Partai Demokrat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Isu Demokrat masuk Kabinet Indonesia Maju bermula dari pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin 2 Oktober 2023. Terlebih mengingat lagi-lagi menteri yang terlibat dugaan korupsi datang dari Partai Nasdem. Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi enggan kembali memberikan jatah kursi menteri kepada Nasdem. Sebagaimana diketahui, sebelumnya ada 3 menteri yang berasal dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Mereka ialah Mentan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny J. Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar. Namun jumlah menteri asal Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kini menyisakan Siti Nurbaya Bakar. Johnny J. Plate diberhentikan dari jabatan Menkominfo karena tersangkut dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G. Kemudian SYL mundur karena terseret kasus dugaan korupsi di Kementan. Meskipun belum ada pengumuman resmi, beberapa pihak mengatakan bahwa SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menganalisis bahwa isu mengenai Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintah dapat ditarik dari berbagai peristiwa politik yang terjadi sebelumnya. Menurut Saidiman, isu tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan komunikasi antara elit Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Dalam konteks ini terdapat upaya penjajakan potensi koalisi untuk pemilihan presiden Pilpres 2024 yang dibuktikan dengan pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meskipun tidak terwujud karena Partai Demokrat lebih memilih untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden daripada mendukung bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo, tetapi Demokrat tetap bergabung dengan koalisi Prabowo yang mana berisi partai-partai pendukung pemerintah. Saidiman menilai kemungkinan Demokrat masuk koalisi pemerintah juga semakin terbuka, dengan posisi Nasdem dan PKB yang mengusung bakal capres Anies Baswedan memakai isu perubahan. Apalagi 2 menteri Nasdem terjerat kasus korupsi. Ada momentum pergantian menteri, ucapnya. Apabila benar nantinya Demokrat masuk dan duduk di Kabinet Indonesia Maju, maka ada kursi menteri yang harus bergeser ke Partai Mercy. Nah, partai yang kadernya di kursi itu sebelumnya yang akan terdampak. Kursi Menteri Pertanian misalnya, punya potensi diduduki kader Demokrat jika benar mereka bergabung, ucap Saidiman. Partai Demokrat sendiri memilih enggan berandai-andai soal kemungkinan ada tawaran tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau juru bicara DPP, Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden sehingga bukan ranahnya untuk membicarakan hal itu. Reshuffle hak prerogatif presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya, termasuk mempertahankan maupun mengganti para menterinya. Tak paslah kalau kami membahas ini. Bukan ranah kami, jelas Herzaki kepada Forum Keadilan. Herzaki menegaskan pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor kala itu pun hanya pertemuan biasa antar 2 tokoh bangsa, saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa, katanya. Sementara anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syarif Hasan menilai terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini. Menurut Syarif, partainya lebih baik berada di luar kabinet. Partai Demokrat di luar kabinet lebih baik, ujarnya singkat. Di sisi lain, Jokowi untuk saat ini menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menjadi pelaksana tugas Mentan menggantikan SYL.